Mungkin ada yang salah, beda kan beda. Oh, jadi ada yang salah dalam kitabmu gitu ya, Bang ya? Oh, jujur kali lah Bang ini kurasa. Dia sendiri yang bilang loh teman-teman ya, bukan saya guys. Jadi jangan tuntut saya. Andi yang bilang ada yang salah di situ katanya. Nah, Kalau begini Tuhan kita saudaraku. itu di mana? Kalau Kristen itu Tuhan Tuhan kita itu di mana kan? Kalau yang mati adalah Ari, iya, masa yang bangkit Andrian? Harus Ari yang bangkit. Kalau yang mati manusia, ya yang bangkit ya manusia lah. Abang mengakui enggak? Gitu loh bang, artinya gini bang, kita harus waras dulu baru bertuhan. Banyak orang nggak waras bertuhan, makanya bingung. Masa kita bertuhan makin nggak waras? Di sini kalian akan melihat dua diskusi menarik Mihana dan Mikanto karena kami tidak mengetahui namanya, mendapat pertanyaan yang susah sekali dijawab. Jika mereka maju akan terbakar, jika mereka mundur akan tenggelam. Yang kami sebut pertanyaan bulat, bertanya pada satu tema saja tanpa menggantinya, itulah cara debat profesional menurut saya. Sehingga Kristen kebingungan sendiri untuk memutuskannya. Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan saya bukan ustadzah, namun setiap hari menyimak diskusi debat lintas agama, lambat laun semakin tahu, paham, dan mengerti. Sebagaimana saya sudah jelaskan maksud dalam materi video ini, sebagai bahan perbandingan antara jemaat Islam dan jemaat Kristen untuk menjawab pertanyaan. Kalau kalian sudah mendengar suara saya, jangan lupa subscribe, agar kita berteman. Silakan Bang, ada yang mau ditanyakan? Mau tanya dulu Mbak, apakah Mbak ini Islam kah atau agama Islam atau Kristen? Saya Kristen Mesianik. Apa yang mau kamu tanya Bang? Silakan. Saya bertanya ini, apakah Tuhan itu di mana? Bagaimana dia? Oke, kalau Tuhan itu ada di mana, Tuhan Yesus masih ada di mana-mana Bang. Oh, begitu gak kalau orang Kristiani? Beda sama orang Islam ya. Ya, kalau Tuhanmu emang bagaimana Bang? Kalau Tuhan saya itu ada di mana-mana. Ada di mana-mana. Dalam bentuk apa dia ada di mana-mana Bang? Tidak ada bentuknya, dia tidak berbentuk dia. Loh, kalau Yahweh Yesus masih ada di mana-mana karena dia roh, Bapa segala roh. Kalau rohnya itu kalau sudah tidak ada dia di mana? Lah ini dia ya. Ya. Ada firman Tuhan tertulis di Ibrani 12 ayat 9. Selanjutnya kita mempunyai pendidik, yaitu ayah jasmani kita, dan kita menghormatinya. Tidakkah kita akan lebih taat lagi kepada Bapa segala roh agar kita hidup? Nah, jadi Bapa Yahweh itu adalah Bapa segala roh. Kenapa? Dia adalah Roh Kudus, Ruach HaKodes yang memenuhi segala dimensi, yang memenuhi segala alam semesta. Makanya dia ada di mana-mana. Nah, kalau Tuhanmu ada di mana-mana, eksistensinya apa? Nah, mogok. Kita punya petunjuk bagaimana kita senar kitab. Iya, di dalam kitabmu dijelaskan eksistensi Tuhanmu apa, Bang? Kok ada di mana-mana? Kalau ada di mana-mana berarti kan ada di rumah saya, ada di jalan, ada di bumi, ada di angkasa. Lah, sebentuknya apa, Bang? Harus jelas. Dia tidak berbentuk dia. Tidak berbentuk. Lalu apa dia? Kok nggak berbentuk? Berarti halu. Berbentuk ya. Begitulah. Jadi Tuhanmu halusinasi gitu. Tidak ada yang berbentuk dia. Lalu Tuhanmu itu apa, Bang? Kok kamu bilang ada di mana-mana tapi kamu nggak kenal sama Tuhanmu? Kalau kamu bilang bahwa Tuhanmu
tidak punya wajah, saya mau bertanya. Boleh ya? Ya. Di Al-Baqarah 115. Di situ Tuhanmu, ya, di sanalah wajah Allah. Nah, kenapa dikatakan dan milik Allah timur dan barat, kemanapun kamu menghadap di sanalah wajah Allah. Katamu tidak punya wajah, kenapa di sini ada redaksinya tertulis ada wajah? Begini Mihana, Allah berfirman dengan bahasa umum yang mudah dipahami oleh manusia, sehingga menggunakan kata wajah, dan ayat tersebut konteksnya untuk menunaikan ibadah kepada Tuhan, namun tidak mengetahui arah kiblatnya, karena konteksnya mau bertemu dengan Allah. Maka dimanapun hambanya menghadap, maka ada wajah Allah di sana. Bukan berarti Allah serupa dengan Yesus yang memiliki wajah. Di ayat lain juga Allah menjelaskan memiliki tangan, bukan berarti Allah serupa dengan manusia. Allah hanya mengambil perumpamaannya sesuai akal manusia, sebab wajah, tangan, dan waktu itu Allah yang menciptakan. Dan semua itu bagian daripadanya. Kalau dalam Kristen disebut, semua itu datang dari Allah. Bahkan jika seorang hamba berada di luar angkasa ingin beribadah dan di sana tidak ada timur dan barat, maka penjelasan Allah dalam surah Kaf ayat 16 di dalam Al-Quran. Allah berifman, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Artinya Allah menciptakan manusia dari ketiadaan. Allah tahu semua isi hati dan pikiran yang disembunyikan manusia. Allah lebih dekat daripada urat leher, urat nadi utama yang terhubung ke jantung. Maka beribadahlah dengan hakul yakin dengan firman-Nya, bahwa Allah meliputi segala sesuatu. Karena Mihana bertuhan dengan manusia, ingin mengetahui eksistensi wujud Tuhan karena hawa nafsur. Makanya susah menerima Al-Quran dan kebingungan kalau Allah memiliki wajah dan tangan. Padahal wajahmu dan tanganmu berasal daripada dirinya. Dia yang menciptakan dari ketiadaan menjadi Allah. Jadi pertanyaannya, wajah dan tangan Yesus milik siapa? Kristen maupun Islam pasti tahu jawabannya. Mungkin ada yang salah, beda kan beda. Oh, jadi ada yang salah dalam kitabmu gitu ya Bang ya? Oh, jujur kali lah Bang, ini kurasa. Dia sendiri yang bilang loh teman-teman ya, bukan saya guys. Jadi jangan tuntut saya. Andi yang bilang ada yang salah di situ katanya. Nah, begini Tuhan saudaraku. kita itu di mana? Kalau Kristen itu Tuhan kita itu di mana kan? Kalau Tuhan Yahweh Yesus Hamasiah jelas Abang, tidak ada yang salah dalam kitab kami. Selalu benar dan sempurna, independen ya. Bahkan kitab suci itu, Holy Bible, memberikan kita petunjuk, cahaya, dan juga penuntun dalam hidup serta rahasia kerajaan surga sehingga kita bisa masuk surga. Nah, kalau Yahweh Yesus Hamasiah, Bang, dia ada di mana-mana, Bang. Karena apa? Dia adalah Bapa segala roh. Ibrani 12 ayat 9. Itulah kenapa kita nggak bisa lihat dia. Dia ada di mana-mana karena dia adalah Bapa segala roh. Dia adalah Roh Kudus. Dia ada di rumah saya, dia ada di mana-mana. Kenapa kamu nggak bisa melihatnya? Karena dia roh Abang. Jadi jelas eksistensinya. Sehingga kita menyembah Tuhan yang nyata, ada dan berkuasa. Tuhan kamu ada juga di sini. Ada Bang, tapi dalam bentuk roh. Kamu nggak bisa lihat dia, tapi dia bisa melihat kamu. Dia mengasihi kamu, dia menyayangi kamu Abang. Inilah yang membuat kami bingung dan susah sekali menerima ideologi agama Kristen. Jadi mohon maaf, umat Kristen gemar sekali berdiri di dua lokasi, tapi hal itu tidak bisa dibuktikan untuk kita saksikan. Maksudnya, tidak ada satupun manusia bisa berdiri hari ini di kota Medan, pada detik itu juga berdiri di kota Kalimantan. Ideologi inilah yang dipakai Kristen sekarang. Tuhan mereka Yesus di Yerusalem, sementara di kota Persia dan Afrika mereka tidak memiliki Tuhan, tapi ngakunya Tuhan mereka ada di mana-mana, namun mereka mengaku Tuhan mereka adalah roh. Tapi di dalam kitab mereka, roh itu ciptaan. Artinya, Tuhan mereka itu ciptaan, lalu siapa yang menciptakan Tuhan mereka?
Lalu mereka menjawab, Yahweh, dan Yahweh itu adalah Yesus. Coba kalian tanyakan pertanyaan bulat ini kepada pendeta. Akhirnya pendeta tersebut akan sadar bahwa ada kesalahan ideologi dalam kekristenan. Lalu yang kedua, kenapa umat Kristen menyalahkan umat Islam tidak pernah melihat Allah? Sementara Mihana pun juga tidak pernah melihat Yesus. Jadi apa bedanya jika masing-masing tidak saling melihat Tuhan mereka? Oh iya, nggak bisa kulihat ini. Memang nggak ada. Iyo, tapi kalau kamu percaya kepadanya, kamu bisa merasakan damai sejahtera, merasakan kasih yang luar biasa, saudaraku. Ya, nah makanya saudaraku, jangan bimbang, jangan ragu, karena Tuhan Yesus masih sangat mengasihimu. Kata Yesus itu adalah Tuhan. Namanya Yeshua HaMasiah. Jadi Yesus Kristus itu nama aslinya adalah Yeshua HaMasiah. Ya, dia Tuhan yang sejati. Yes. Yes. Tuhan yang sejati, saudaraku. Makanya hanya Tuhan Yeshua HaMasiah yang bisa membangkitkan orang mati, berjalan di atas danau, menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, menciptakan mata yang baru bagi yang buta, dan bahkan menyelamatkan umatnya dari segala dosa. Makanya hanya di dalam Tuhan Yesus HaMasiah lah ada keselamatan kekal, Bang. Yesus HaMasiah bukan pernah hidup, tapi hidup selama-lamanya. Hidup selama-lamanya, Abang. Ya. Jadi saudaraku namanya Yesua, bilang Yesua, panggil Yesua, bukan Yesus. Oh, Yesus HaMasiah. Yesus HaMasiah. Ah, pintar. Tahu juga membaca ini ya. Nah, makanya kita ajarin kamu, Bang, ya. Oke, semangatlah ya, Bang, ya. Tuhan Yesus HaMasiah mengasihimu, Abang, ya. Semangat, Abang. Mohon izin kita turunkan dulu, ya. Ternyata doktrin Tuhan bernama Yesua itu sudah tersebar luar mengalahkan nama Yesus dan Yahweh, bahkan nama Allah di dalam Alkitab. Contohnya diskusi pemuda ini pun sama dengan Mihana. Kalau yang mati si Jono, nggak mungkin yang bangkit si Tono. Ya si Jono Iya. juga ada yang bangkit. Gimana Enggak, sih? begini Kak, begini. Dia Bagaimana? dia mati di kayu salib karena dia mati di kayu salib karena menyerahkan nyawanya. Dia berkuasa menyerahkan nyawanya dan berkuasa mengambil nyawanya kembali. Bukan masalah prosesnya loh. Yang mati ini manusia, kenapa bangkit Tuhan? Mana sih? Itu yang menjadi masalahnya, Bang. Bukan prosesnya yang menjadi masalah. Kan yang mati kan manusia, Bang bilang. Iya, makanya Ini aku pengen saya tak bentar Bang Ari. Sang pencipta Makanya itu kan maha kuasa. Apa saja yang bagi kita tidak mungkin, bagi dia mungkin. Bang, Bagi abang Tuhan menjelaskannya nggak, semakin abang jelaskan semakin nggak jelas, Bang. Gini loh, Bang. Yang Abangnya mati sih yang nggak itu paham. kan abang bilang manusia, Bang. Kenapa bangkit Tuhan, Bang? Iya, kan dia kan Kan hanya ada dua, Bang. Karena ada dua. Kalau bukan manusia ya Tuhan. Kalau bukan pencipta ya ciptaan. enggak begini, Manusia itu begini ciptaan dari pencipta. aku kasih tahu Kak, Yesua itu nama aslinya Yesua ya, bukan Yesus. Yesua itu adalah Tuhan sendiri dalam wujud seperti sebenarnya dia bukan manusia, wujudnya aja yang seperti Itu mulai waras sedikit. Bukan manusia, kan? Berarti yang mati manusia atau Tuhan? dia bukan manusia. Yesua itu bukan Ya, berarti manusia. yang mati Tuhan toh? Wujudnya aja seperti manusia. Iya, berarti yang mati Tuhan toh? Kenapa Enggak, susah sekali Tuhan jawabnya? yang namanya dia itu firman. Itulah yang kami maksud pertanyaan bulat, seperti yang kami jelaskan tadi di awal, bahwa manusia tidak mungkin bisa berdiri di dua tempat. Jika pertanyaan bulat ini kalian tanyakan kepada pendeta, apologet, dan jemaat Kristen, mereka bingung sendiri. Maju kena mundur pun kena, dan keuntungan mereka bertuhan tiga. Mereka bisa berasumsi sepuas mereka sesuai dengan keadaan. Sebab itulah banyak orang keluar dari agama Kristen. Ini menurut analisa saya dari beberapa diskusi yang sudah kami simak. Wujudnya aja seperti manusia. Iya, berarti yang mati Tuhan toh?
Kenapa Enggak, susah sekali Tuhan jawabnya? yang namanya dia itu firman hidup loh. Yang namanya firman itu Ya tidak pernah ampun. mati. Kalau yang mati itu bukan manusia, berarti yang mati itu kemanusiaannya yang mati, bukan firmannya. ampun, Bukan ampun. kemanusiaannya yang mati, bukan firmannya. Sejak kapan Tuhan mati? Berarti kalau kau mati ditebus itu bukan manusia. Berarti kau ditebus manusia. Iya, Mbak, begini ditebus. Bukan ditebus Tuhan. Tuhan. Berarti Tuhanmu manusia, bukan Tuhan sebenarnya. Berarti Tuhanmu itu manusia. Ditebus Tuhan Karena dalam kau wujud ditebus manusia. seperti kamunya tidak paham-paham. Lah, memang nggak bisa kau kasih paham gimana sih? Udah dikasih tahu nggak? Dijelaskan. Aduh, Mana ini? aku sudah bilang wujudnya seperti manusia. Iya, wujudnya seperti manusia, tetapi dia Tuhan. Berarti bukan manusia kan? Iya, Tuhan wujudnya aja seperti manusia. Iya, berarti Aduh, yang mati Tuhan kan? Berarti yang mati Tuhan kan? bukan sejak kapan Tuhan mati? Mutar lagi. Gimana sih kalian? Kemanusiaannya yang mati, kemanusiaannya yang mati. Gimana nih Adrian? Ah, Sampai Jadi besok kita muter-muter ini kalau begini sampai besok ini muter-muter. Iya, begini Bang Nabi, Yesus itu berkuasa untuk menyerahkan nyawanya dan berkuasa bukan itu untuk masalahnya. menyawanya Yang kepada mati ini siapa? Manusia tuh Tuhan, itu yang masalahnya. Aduh, Tuhan. Bukan berkuasa atau tidak berkuasa. Bang Ari, coba kita dengarkan dulu pemahaman Bang Nabi ini. iya dengar dulu Bang Ari New dulu. Silakan Bang Napi. Iya. Kalau pemahaman Bang Nabi gimana ini coba? Iya, kalau yang bangkit Tuhan berarti yang mati Tuhan dong. Itu aja sederhananya. Makanya kan mereka kan mengakui yang bangkit itu Tuhan. Tapi mereka nggak mengakui yang mati itu Tuhan, kan lucu. Makanya aku bilang kalian ini nggak bisa waras selama masih Tritunggal. Serius aku. Yang Nggak waras bisa apa kalian Bang? waras, bisa yang sama kalian Tritunggal, nggak bisa waras. Yang waras Yakinlah. apa? Kalau yang waras enggak dengar Bang Nabi, dengar dulu Bang Ari. Sabar dulu, Ari. Maaf ya, sederhananya ya. Kalau yang mati adalah Ari. Iya. Iya, masa yang bangkit Andrian? Harus Ari yang bangkit. Kalau yang mati manusia, ya yang bangkit ya manusia lah. Abang mengakui enggak? Gitu loh Bang, artinya gini Bang. Kita harus waras dulu baru bertuhan. Banyak orang nggak waras bertuhan, makanya bingung. Masa kita bertuhan makin nggak waras? Lucu. Berarti Ari nggak waras begitu. Iyalah, waras. Enggak, begini. Bang Nabi mengatakan begitu karena dia nggak paham. Enggak, enggak. Tuhan enggak begini. Aku jadi bingung. Tuhan dalam wujud dua aja. Tuhan dalam wujud dua aja sudah bingung. Bagaimana kalau Tuhan dalam wujud 10, 100 atau 1000? Bang, dengar bingung dulu lagi Bang. tuh. Dengar dulu, sederhana ini loh Bang. Dalam wujud Gini, dua Bang, aja gini, sudah Bang. bingung. Bagaimana Biar kalau dalam wujud 10 atau 1000? Gini. Tambah bingung lagi tuh. Nah, biar kau bikin pendekatannya. Yang mati kucing, tapi yang bangkit monyet. Bagaimana itu Bang? Iya, begini. Itulah yang sedang terjadi sama kalian. Ya beda paham begini. aja, bukan nggak paham. Yang mati itu tubuhnya, dan yang bangkit itu kan tubuhnya. Waktu dia mati kan, waktu dia bangkit kan tubuhnya Iya, itu tubuh Tuhan atau tubuh manusia loh Bang. tubuh kemanusiaannya yang mati, dan waktu dia Berarti yang bangkit manusia. itu Bukan Tuhan yang bangkit ya, yang manusia yang bangkit ya. Udah selesai. Nah, waktu Yesus mati 3 hari, waktu Yesus mati 3 hari itu tubuhnya mati, tetapi pada hari yang ketiga tubuhnya hidup lagi kembali. Bagi kita sih tidak mungkin, bagi Tuhan itu mungkin loh. Bukan Dia itu kan Maha masalahnya Kuasa. loh. Yang mati itu siapa? Yang bangkit itu siapa? Itu yang masalah. Aduh. Jadi kalau menurut Bang benda Nabi, mati aja Bang, benda mati aja bagi Tuhan itu bisa jadi benda hidup. Batu saja, Jangan Bang, ngarang batu saja Bang, bisa. jangan ngarang Bang, jangan ngarang. Wahyu 1 dikatakan di situ, Wahyu 1 ayat
Dari ayat 17 ya, ketika aku melihat dia tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati, tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Adakah manusia yang awal dan yang akhir? Dan yang hidup, aku telah mati. Ayat 18-nya, namun lihatlah aku hidup. Kalian bilang manusia, ada manusia yang awal dan yang akhir? Jawab. Nggak ada. Memang Ya kenapa? dia bilang Kenapa di kau sini bilang mati. manusia? Makanya aku bilang, aku gini ya, kuulang ya 100 Itu kali. kalau Tidak bisa kalian waras di Begini. saat yang sama kalian Tritunggal, nggak bisa waras kalian, yakin loh. Enggak begini Mak. karena kamu nggak paham, nggak ngerti. Tuhan itu berkuasa atas kematian dan Ngarang kebangkitan. aja Tuhan berkuasa. Bukan ku bilang nggak berkuasa, masalahnya kenapa yang mati Dia manusia yang bangkit? berkuasa atas Tuhan, di situ kematian dan masalahnya, kebangkitan. Bang. Pertanyaan sederhana aja nggak bisa kau jawab. Yang mati siapa? Batu saja bang, batu saja bisa jadi benda hidup kalau Tuhan mau. Ngarang aja. Aku kasih tahu Bang Nabi, kalau batu bisa nggak jadi benda hidup bagi Tuhan. Bang, jangan ngarang bang, jangan ngarang. Yang jelas-jelas aja bang, yang betul-betul aja.